dia itu juga bukan karena kayak kita manusia gitu. Dia kan Tapi dikarenai. di ayat itu kan tertulisnya justru kalau abang tidak percaya dia anak manusia, abang antikristus. Cara pemahamannya kan namanya aja. Silakan dibuka, sambil dibuka. Ada Bible di sampingnya? Ada. Oke, buka silakan. Dibaca yang kuat ya, terus jelasin ke kita ya. Bro Relon nanti kalau kan nggak dibuka kamera nih, kalau bisa bicaranya jangan menghujat ya nanti ya. Kita biasakan diskusi baik-baik ya. Tidak menghujat, tidak. Kalau kita tidak sepakat, namanya kan kita beda keyakinan, wajar ya. Kalaupun kami umat Islam salah memahami, ya kalian berikan penjelasan supaya tidak dianggap salah paham. Oke. Oke, baik. Galatia berapa? Pasal ketiga nomor 13, bro. Galatia sudah ayat 13. Iya. Mau dibaca situ atau di sini aja? Bang Relon aja baca, biar nanti Bang Relon jelasin ke kami. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu aja sampai Ya, Kristus dan jalan menjadi. Pertanyaan saya, Bang, di situ yang dikatakan terkutuk yang mati di kayu salib itu siapa? Tuhan. Untuk Tuhan memang tidak terkutuk, itu manusia yang terkutuk, jadi dia menebus dosanya. Di situ tertulisnya terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Kan yang ada, mati. bukan aja Tuhan yang digantung di kayu salib. Ya, Ada kalau 3 ayat orang. itu untuk siapa? Iya, itu kan masalahnya begini. Itu kan ditujukan. Ini kan, ini ayat ini kan dibenarkan oleh karena iman. Coba ayatnya kan bunyinya gini, Kristus, Iya. ya Kristus itu dia menjadi apa di situ? Iya, benar. Karena kakak cuma abang, baca, karena kan karena kakak cuma baca di intinya. Kakak tidak ambil dari pasal, dari kata perikopnya, macam dari pertama sampai habis. silakan Cuma kakak ambil jelas. intinya. Ya, abang jelaskan saja ke saya. Silakan. Di sini kan ditulis dibenarkan oleh karena iman. Jadi Tuhan dikutuk itu karena menebus dosa manusia. Oh, jadi betul Jadi Tuhan abang yang dikutuk? bukan dikutuk Tuhannya, itu manusia dikutuk karena dosanya, makanya Tuhan digantung untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, waktu Tuhan abang digantung, siapa yang terkutuk, abang atau Tuhan? Itu kan buat menebus. Setelah ditebus, yang jadi terkutuk abang atau Tuhan abang? Iya, memang di sini tertulis demikian. Betul. Jadi yang berbuat dosa abang, Tuhan abang. Gimana itu?
Sebab itu juga. Abang, saya boleh sedikit bicara tentang rasionalitas. Oh, Abang percaya di sini sebetulnya room saya ini mengajak teman-teman Kristen itu berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinannya. Saya hanya mau abang jujur terhadap diri abang. Di situ jelas dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertama, kalau kita pakai bahasa Indonesia, di situ menyatakan bahwa Kristus ini yang tidak pernah berbuat dosa dibuat menjadi terkutuk demi menyelamatkan orang-orang Kristen dari perbuatan dosanya. Betul nggak? iya, betul. Pertanyaan saya, adil nggak itu menurut abang? Orang yang tidak berbuat dosa harus menanggung dosa-dosa orang yang jahat. Dia yang tidak pantas terkutuk jadi terkutuk hanya menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan terkutuk, sehingga orang-orang berdosa seperti kalian tak lagi bertanggung jawab dengan dosa kalian. Menurut abang itu adil gak? Memang benar. Menurut manusia tidak adil. Tapi Berarti menurut Tuhan menurut adil. Tuhan adil karena posisinya dia itu melindungi anak-anaknya seperti ibu juga, tetap anaknya salah bisa juga ibu menolong anak ibu. Berarti menurut abang, demi menyelamatkan kita yang berdosa ini, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yang adalah dirinya sendiri. Iya, karena dia adalah salah satu Tuhan Yesus Salah yang satu Tuhan baik. Iya, di antara Tuhan-Tuhan lainnya. tidak, Tuhan kita satu. Allah Bapa itu Tuhan, bukan? Itu Bapa, itu nama, itu bukan bukan Allah Bapanya, bukan Tuhannya dua, bukan. Itu cuma Oke, yang Tuhan pelantaran. yang mana? Di Tuhan antara Yesus Tuhan. Kristus. Oh, berarti Nama cuma waktu diajarkan Yesus macam berdoa pelantaran. kepada Bapa itu dia berdoa kepada dirinya sendiri ya. Bukan kepada Bapa. Nah, Setiap Yesus berdoa setiap, kepada Bapa. Coba setiap saya tanya sama abang, waktu Yesus terkutuk di tiang salib, Bapa terkutuk enggak? tidak, Berarti ada Tuhan yang terkutuk, ada Tuhan yang tidak terkutuk. ya halo ya. Nah, gini aja. Saya nggak mau mempersulit abang. Saya mau gini. Ya. Saya tidak ada. Saya sepertinya abang orang baik. Itu Ya. keyakinan salah. Saya hanya mengajak abang berpikir. Apakah menurut pikiran abang Tuhan yang Tunggal. ya? Nah, anaknya yang tunggal ini diutus oleh Bapa. Pertanyaannya, mereka sama nggak? Bapak terkutuk nggak? Tidak, Anak terkutuk nggak? tidak. Tapi Yesus terkutuk tadi. Gimana? Yesus kan kudus. Abang ngerti nggak sih dengan apa yang abang ucapkan ini? Renungkan bang, coba. Abang pikirkan, abang renungkan. Waktu Yesus terkutuk, apakah Bapak ikut terkutuk? Kalau Bapak tidak terkutuk sama sekali, sementara Yesus terkutuk, artinya Bapak dengan Yesus itu.
Itu kan Tritunggal, Ibu. Iya, saya paham Tritunggal. Tritunggal itu kan satu esensi tiga pribadi. Yang saya tanya, ketika Yesus terkutuk, Bapa terkutuk nggak? Tidak. Kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapa dan Yesus sama? Ini saya baru baca dari temanya atau baru dari ambil kesimpulannya. Itu Ya, kan ini dibilang berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 13. ya sama. Ini kan Hmm, terkutuklah orang di kayu salib. hmm, Paham ya? Orang paham. itu kan Yesus kan bukan orang. Yesus bukan orang. Iya, dia itu kan anak Allah. Berarti Yesus berbohong ketika mengatakan aku anak manusia gitu. Anak Allah dalam bentuk manusia, serupa dan segambar. Berarti dia bukan manusia. Bukan manusia. Abang tuh saya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Tahu nggak itu? Dia, Dikatakan dalam, saya dia, tunjukin ayatnya. Sebentar, saya tunjukin ayatnya ya. Sabar ya, saya bukakan dalilnya dulu. Buat gimana teman-teman itu? yang YouTube, ya sebentar. Buat teman-teman yang YouTube, minta maaf ya, tadi signalnya bermasalah. Jadi saya sudah perbaiki sekarang, mudah-mudahan tidak lagi nge-lag seperti tadi ya. Buat teman-teman yang YouTube, saya minta maaf atas gangguan signal tadi di YouTube, yang ada di YouTube. Oke, kita lihat. Bentar ya Bang ya, saya perbaiki dulu. Gimana itu? Ya, sebentar. Gimana itu? Ya, sabar ya, kita nggak buru-buru ya, karena saya juga perbaiki. Coba Abang buka 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. 2 Yohanes. Pasal 1 nomor 7. Dua Yohanes pasal 1 nomor 7. Nomor 7, yap. Perintah yang baru. Ya, silakan dibaca. Saudara-saudara yang terkasih, 2 kekasih. Yohanes pasal Bukan. 1 nomor 7. 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat yang dan antikris. Tuh, kalau Abang tidak mengakui bahwa dia adalah orang, Bapak antikristus. Bukan. Saya Gimana cara memahaminya gimana itu? Menurut Abang gimana cara paham? ini Tuhan itu kan Tritunggal. Sekarang Bu, dia itu rupa dan segambar orang yang kudus. Jadi dia tidak bisa dibilang manusia karena dia itu lahir dari Maria, kandungan Maria itu juga bukan karena kayak kita manusia gitu. Dia kan Tapi dikarenai. di ayat itu kan tertulisnya justru kalau Abang tidak percaya dia anak manusia, Abang antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul. Coba kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Yesus datang ke dunia sebagai apa, Bang? Sebagai anak manusia. Nah, tadi yang disalibkan itu anak manusia atau Tuhan yang terkutuk? Manusia. Anak manusia. Yesus disalibkan nggak sebagai anak manusia? Disalibkan. Berarti terkutuk nggak? Terkutukannya sebagai anak manusia saya bukan untuk semuanya. Iya, terkutukan buat anak manusia. Berarti abang sudah mengakui kan Yesus terkutuk? Cuman masalahnya kan Tuhan kita udah bangkit. Iya. Berarti abang terima Tuhan pernah terkutuk. Iya terkutuk, tapi Tuhan kita kan udah bangkit. Iya, saya tahu tidak Tuhan terkutuk. abang sudah bangkit. Dia Pertanyaan tidak saya terkutuk. adalah, abang menerima Tuhan yang pernah terkutuk? Iya Tuhan itu anak manusia. anak manusia kan terkutuk. Yesus anak manusia bukan? Iya anak manusia. Dan abang terima Tuhan abang pernah terkutuk? Saya Tidak. Kok tidak? Gimana itu Gofur? Saya sapa teman saya dulu ya. Assalamualaikum Gofur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah. Gimana Gofur? Mungkin bisa memberikan pendapatnya nih. Oke, Gimana nih abang mungkin ini nggak terima dia anak manusia terkutuk? Makoli wa makoli, kolina wa makoli, sadudu sadudu. Juanda bisa perkenalkan nama dan agamanya, Pak? Ya, saya Kristen. Oke, silakan Pak. Ada tapi kita ke Pak Relon dulu. Pak Relon mau menjelaskan lagi atau kita mute dulu untuk kita kasih kesempatan Bang Juanda? Iya mute. Oke, tapi saya tepuk tangan dulu buat Bang Relon, luar biasa. Salam santun, salam kenal, salam toleransi, sehat selalu. Salam buat kakak ya, buat istrinya di samping, luar biasa. Mereka orang baik seperti itu. Oke Pak Juanda. Pak Juanda, tema kita adalah pertanyaan saya mengingat ada sebuah dalil secara eksplisit mengatakan Kristus adalah manusia terkutuk di tiang salib. Sebab Paulus menegaskan di dalam kitab Taurat, bagi siapapun yang mati di salib itu adalah mati dalam keadaan terkutuk. Karena Paulus dalam Galatia pasal 3:13 sebetulnya mengutip kitab perjanjian lama. Nah, gimana pendapat Pak Juanda tentang hal ini? Ketuhanan Tuhan memang dia ilahi. Oh, berarti dia adalah manusia yang dituhankan. Yesus itu firman Allah yang datang ke dunia ini. Untuk apa dia datang? Untuk menebus dosa-dosa warisan nenek moyang dari Adam Dosa dan warisan. Iya, Dosa dosa warisan. waris. Dosa waris itu dari Adam dan Hawa. Gitu Maksudnya tuh. gimana tuh dosa waris? Jadi yang terkutuk itu bukan Yesus, yang terkutuk itu orang-orang yang tidak melakukan firman-Nya, yang tidak ikuti firman-Nya, perkataan tadi Yesus. Itu dia. Tapi Jadi di yang situ terkutuk itu tertulisnya bukan Yesus, yang terkutuk itu di atas kayu salib adalah manusia yang buat dosa. Dan yang salib itu, kenapa ada salib itu? Dia menggantungkan dosa-dosa yang manusia. Makanya orang yang mengikuti Yesus itu dia udah ditebus dosanya di atas kayu salib. Jadi dosa itu sudah disalibkan seperti itu. Oh, jadi maksudnya Bapak Kalau mencuri, Bapak korupsi tidak perlu bertanggung jawab lagi dan sudah ditebus sama Yesus dengan cara Yesus menjadi kutuk. Bukan seperti itu, Mbak ya. Begini. Gimana? Kalau orang ikut Yesus sekalipun ya, kalau dia kembali kepada dosa, ya dia tetap dia tidak terima, dia tidak masuk surga. Seperti itu. Bukan berarti manusia ini ikut Yesus atau sekaligus dia pelayanan full timer, tapi dia hidupnya dia
kembali ke yang lamanya, dia tidak masuk surga. Yesus tidak terima dia. Gitu. Karena Yesus itu yang memegangkan kunci surga supaya tahu. Berarti waktu Yesus menebus dosa itu cuman menebus dosa waris. Terus kalau kalian berdosa, kalian masuk neraka. Bukan begitu. Kami kan pengikut Yesus nih. Kami itu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Kami udah dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Itu ya. Nah, terus kalau sudah jadi Kristen, pasti kalau sudah bentar bang. Berarti kalau sudah jadi Kristen tidak pernah lagi berbuat dosa gitu maksudnya? Ya tergantung manusianya. Karena manusia itu kalau kan begini, kalau yang Kristennya memberikan kebebasan manusia. Kalau kebebasan itu yang diberikan oleh Allah itu, santai bang, santai. Mana mau pilih yang dosa atau pilih yang benar, santai, seperti bang. itu. Santai. Saya nggak bisa santai. Memang saya begitu cara Oh iya. Nah terus kalau ada orang Kristen setelah ditebus dan dibaptis dia berbuat dosa, dia masuk surga atau masuk neraka? Dia tidak masuk surga kalau dia udah mengulang lagi dosanya, karena dia berarti nggak dijamin ya kalau jadi Kristen ini masuk surga ya? Nggak dijamin karena manusianya tadi dia udah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dia kembali ke dosa ya dia tidak terima, dia tidak dia tidak masuk surga karena surga itu suci, bukan tempat percabulan di sana, tidak seperti itu. Beda surga. Jadi kalau ada orang surga Kristen, ya memang beda-beda. Itu ya dia. beda surga Islam dan Kristen beda. Kalau di surganya Kristen itu kan kalian tidak punya kelamin lagi kan? Iya kan hidup sebagai roh. Ya kan tidak punya kelamin lagi kan? Masih bawa kelamin kalian, tidak mungkin kan? Yesus bawa kelamin ke surga. Tidak mungkin kalau kamu jadi Yesus tidak berkelamin ke surga. Kelaminmu itu dimakan sama tanah karena kamu hidup dari tanah. Nah, Yesus ke surga nggak bawa kelamin maksud abang? Aku lagi galau. Iya berarti abang bilang Yesus ke surga tuh nggak bawa kelamin kalau kami maksudnya? Lebih bisa tahu, lebih paham. Iya, bang, sabar bang, sabar, bang. Dia pegang kunci surga dan Makoli, syudududu, bang, tenang bang. Abang tenang. Sampai seterusnya kamu baca, dia pegang kunci dan dia bang, iya, bang saya mau tanya, Yesus ke surga sudah tidak bawa kelamin bang? Kalau pertanyaan-pertanyaan sepertimu itu pertanyaan anak kecil. Itu gara-gara bukan sebenarnya sebenarnya saya nggak mau tanya itu. Abang yang bilang tadi, kamu tahu. Bukan, abang bilang kalau kalian di surga tidak berkelamin lagi. Lah, Yesus waktu naik ke surga pakai kelamin atau Apakah kamu itu meninggal terus kamu masih hidup seperti ada tulangmu, ada dagingmu? Tidak ada kayaknya. Di dalam Islam kami dibangkitkan seperti semula, bang. Roh itu dia tidak punya tulang, tidak punya daging lagi. Kalau meninggal. Tunggu, bang. Yesus dibangkitkan jadi roh atau jadi tulang daging? Dia bukan bangkit, dia bangkit dan dia naik sendiri, bukan diangkat. Waktu dia kan diangkat. Bang, bukan itu yang ditanya. Naik sendiri, dia pergi sendiri untuk menyebar tempat bagi orang yang ikut Yesus Kristus. Bang, yang ditanya itu waktu dia bangkit itu jadi roh atau pakai daging? Dia itu Tuhan. Iya, berarti kalau Tuhan kalian bangkitnya pakai daging, kalau kalian bangkitnya pakai roh gitu. Berfirman jadi manusia. Bang, dosa manusia seperti itu. Siapa yang ikut Yesus? Kalau tidak ikut bantuin dong, Gofur. Ya kamu. Bantuin dong. Makoli, sadudu. Kalian itu langgar neraka dulu. Bang, kenapa sih? Ya kenapa sih? Duluan di api, duluan di api. Di Kristen kan semua manusia dibaptis dengan api, bang. Masih digarami dengan api. Air. Ini bang, digarami dengan api, bang. Baptis itu nonton yang berbaptis ini. Iya. Apa? Ini loh bang ya nih. Semua orang Kristen digarami dengan api, bang. Nih, Markus 9:49. Emang kenapa sih, bang? Kamu ini Bang balik nih bang. Kamu pikir kamu lebih pintar daripada orang yang enggak, abang lebih pintar nih. Iya nih bang. Karena setiap nih bang. Karena setiap orang akan digarami dengan apa bang?
Apa itu? Di ayat Digarami berapa? di Markus pasal 9:49 Bang. Jadi setiap orang akan digarami dengan apa? Api Dengan- Kristus itu. Dengan apa? Api Kristus. Itu api Kristus. Dududududu ya. Makanya Iya, beda. kalau Api ketemu Kristus sama orang yang api neraka beda Bang ya. Api Kristus dingin ya. Beda. Api Empuk, Kristus dingin dingin. empuk. Dingin empuk. orang-orang yang Bang Juanda. ibu Bang oke Juanda, Bang. lah kalau ibu Bang. ketemu orang yang kurang bisa, Bang. dia tidak Bang. paham, Abang ya apa oke sih? lah kamu menang. Tapi kalau kena Nggak ada menang-menang orang-orang kalah, yang Bang. mampu, oh enggak, Bang, kita nggak menang-menang kalah, Bang. Kita di sini tidak membela tarik Tuhan nafas, Bang. kami. Bang, Dia saya minum dulu ya, Bang ya. Bang, saya nggak sanggup, Bang, menghadapi karena kenyataan. Islam ini yang bikin ulah, ya bukan kami membela. Bang, kami dibawa Kenapa aja, sih, Bang ya. Bang Nggak, Juanda? Abang dibawa aja ya. Soalnya Abang kayak kesurupan. Shh. Kita santai aja dong. Kenapa, Bang itu? Shududu? Ya boleh gitu dong.